Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kali ini Vicky Tanaka punya cerita mistis tentang seseorang yang ceritanya dia itu mancing, cuman kehujanan. Waktu kehujanan dia ini berteduh guys, berteduh di rumah kosong. Nah rumah ini ternyata adalah rumah angker yang sudah lama ditinggalkan. Jadi di situ tuh dia mengalami beberapa realitas guys. Jadi contohnya seperti dia ini pindah alam, lalu dia ini merasa teman-temannya itu masih ada, ternyata teman-temannya sudah nggak ada dari awal gitu ya. Jadi gimana keseruannya, langsung aja kita ke ceritanya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Cerita kali ini datang dari seseorang yang pernah pergi memancing, namun dikarenakan hujan yang lebat, akhirnya membuat ia bersama dengan teman-temannya berteduh di tempat yang salah. Saya bernama Agun, seorang perantauan dari Jawa. Saya merantau sebagai pekerja di perkebunan sawit yang berada di Sumatera. Kala itu saya bersama dengan dua teman saya. Kami ketika itu mempunyai agenda akan mengisi libur minggu dengan pergi memancing di Trans Syarul. Tran adalah sebuah sebutan untuk daerah yang baru dibuka, diperuntukkan untuk warga atau dibuat untuk lahan perkebunan. Kebetulan Tran yang menjadi tujuan saya adalah tempat yang sudah dibuat menjadi perkebunan sawit. Sebelumnya saya bekerja di perkebunan sawit sebagai tukang panen atau tukang ambil buah, sekaligus menjadi tukang dongkel, atau pekerjaan yang mana harus membersihkan rumput di sekeliling pohon buah sawit. Saya waktu itu bekerja di blok yang berbeda dengan tujuan mancing saya. Singkat cerita, waktu itu kami pun meluncur ke arah tran tersebut, dengan mengendarai sebuah sepeda motor dengan sebutan gerandong. Sebutan itu familiar di kalangan manapun, sebuah motor yang telah lama mengabdi dengan tuannya, sehingga hanya menyisakan mesin dan rangkanya saja. Kami pun memacu si gerandong melewati jalanan blok sawit yang berliku dan berlubang. Jika tidak hafal-hafal betul, bisa-bisa tersesat di perkebunan sawit itu. Kami saat itu hanya mengandalkan tanda-tanda yang memang dibuat di setiap tikungan. Setelah 2 jam di atas gerandong, akhirnya kami pun sampai. Ternyata di sana sawitnya banyak yang pronon. Wah, bagus sih, ucap saya. Sambil berjalan-jalan dan melihat-lihat, ternyata di depan kami saat itu ada sebuah lebak. Dan lebak itulah yang menjadi tujuan kami. Lebak adalah bahasa orang di Sumatera untuk mengatakan rawa-rawa yang masih dalam. Dan memang belum ada pohon sawit yang ditanam di situ. Saya pun dengan sigap membuka peralatan mancing dan mulai mancing di lebak tersebut. Ikannya lumayan-lumayan saat itu, apalagi ikan cananya, sangat agresif sekali. Serambi mancing, saya pun heran dengan sebuah rumah yang berada di ujung lebak. Dit, kata saya memanggil teman saya yang bernama Didit. Itu rumah siapa ya? Nggak tahu, ucapnya. Waktu itu aku mancing dulu sudah ada. Kata Pak Pur, mandor saya, itu rumahnya yang punya tran ini dulunya. Masa sih di sini ada rumah beton begitu, ujar saya. Emang bawa bahannya gimana? Dulu sebelum sawit kan ini jalur perahu dan rawa-rawa ini menyatu dengan sungai-sungai besar, ujar teman saya. Tak terasa sudah 4 jam kami mancing, alhamdulillah lah, udah hampir 3 kiloan di ken saya kala itu. Yuk balik, ujar saya. Nanggung Gun, masih mau nih, kata teman saya. Kebiasaan pemancing memang seperti itu. Sekalinya dapat terus, gak akan dia mau diajak pulang. Iya deh, kita tungguin, ujar saya. Sambil beberes, karena memang umpan saya sudah habis juga. Tak lama setelah itu, awan gelap pun mulai datang menyelimuti kami. Waduh, hujan nih, ujar saya. Yuklah, bentar lagi, ujarnya. Akhirnya sampailah langit itu tidak ada senja-senjanya lagi. Langit telah sepenuhnya berubah menjadi gelap dan sesekali kilat menyambar. Ayolah, ujar saya geram. Yuk, ujarnya. Saat kami berjalan ke arah gerandong, hujan ternyata turun lebih cepat dari apa yang kami perkirakan. Aduh, kata saya, kalau diterusin lewat jalan tadi, habis kita ini. Tanahnya pastilah lengket. Lalu si Didit menyarankan untuk melewati jalan dalam kebun sawit dan memotong jalan di sana.
Yang mana jalanan itu sendiri adalah jalanan pinggir hutan yang ada rumah kosong tadi siang. Tanpa berpikir panjang lagi, jalan itu pun kami tempuh. Ternyata hujan makin lebat, membuat jalan pinggir hutan menjadi sangat licin. Medan yang sulit membuat tiba-tiba motor teman saya terperosok di bekas galian ekskavator. Yang akhirnya membuat motor itu terendap dan akhirnya mati. Aduh, katanya dengan badan yang sudah setengah tenggelam. Tarik, tarik, woi, tarik. Kami pun akhirnya kerepotan sendiri karena memilih jalan di situ. Idemu nggak ada yang genah, Dit, ujar saya dengan menggunakan bahasa Jawa. Dengan wajah yang kesal, ya maaf, ujarnya. Akhirnya kami pun berteduh di teras rumah kosong itu sambil menunggu hujan reda. 1 jam menunggu hujan di situ tak jua kunjung reda. Malah kami yang kelamaan di sana akhirnya membiarkan sore menjemput malam. Ditemani suara jangkrik dan gigitan mesra nyamuk. Aduh, gimana ini, ujar saya. Tak lama kemudian pintu yang berada di belakang kami awalnya terkunci itu tiba-tiba berbunyi tak 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 seperti pintu yang sudah lama terkunci lalu terbuka. Kami pun menoleh ke belakang semua. Melihat pintu itu terbuka dengan sendirinya, setelah itu kami saling berpandangan. Dit, Dit, ujar saya. Kamu yang buka? Enggak. Kamu, Mir? Enggak juga. Tiba-tiba datang kilat menyambar yang membubarkan pertanyaan saya tadi. Yang mana sambaran itu membuat refleks alami manusia untuk menyelamatkan diri. Tanpa kami sadari, kami semua telah melompat masuk ke dalam rumah. Pada saat itu aneh sekali. Aneh tapi nyata. Itu kata pertama yang keluar jika kalian bersama dengan kami kala itu. Dit, ujar saya kepada teman saya. Katamu kosong. Oh ya, kok aneh. Dari luar rumah ini terlihat rapuh dan banyak lumut. Namun ketika sudah berada di dalam, itu memiliki suasana yang layak di tahun 80-an. Ya, seperti rumah dengan tahun 80-an. Seperti kami berada sebagaimana manusia di tahun itu. Semuanya nampak apik dan membuat kesan klasik. Permisi, ujar saya kala itu. Permisi, permisi. 3 kali saya mengatakan permisi, akhirnya ada suara dari arah belakang rumah. Iya, jawab suara itu. Kami pun senyum-senyum senang karena ada orang yang menjawab. Setidaknya itu sudah bisa menepis pikiran-pikiran liar tentang rumah tersebut. Ternyata hampir 5 menit setelah kami mendapatkan jawaban, orang itu tak kunjung jua keluar. Mir, ucap saya, ini seperti ada yang janggal. Kenapa kita seperti senang sekali ya, ujarnya. Iya, katanya. Kenapa juga ya? Saya juga merasakan hal itu. Tak lama kemudian keluarlah seorang wanita yang cantik dari balik ordeng dengan membawa teh hangat. Saya lihat dia menggunakan baju kurung dengan motif kembang-kembang dan bawahan menggunakan kain. Setelah tangannya yang membawa baki. Kedua teman saya sangat senang sekali ketika melihat empunya rumah seolah mengerti dengan keadaan kami, yang kebasahan dan kehujanan. Justru saya sendiri yang malah kebingungan dengan situasi tersebut. Baunya teh itu semerbak seperti melati, serta uap panasnya membuat badan yang dingin ingin sekali menghirupnya. Kami ketika itu tidak langsung meminumnya, malahan kami memperhatikan wanita tersebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ia mempunyai wajah yang oval, manis, dan cantik. Dit, iya. Dit, iya. Hanya itu percakapan dalam bengong kami. Lalu wanita tersebut masuk lagi ke dalam. Dit, iya. Dit, kenapa sih? Ini nggak nyata, ujar saya. Beruntungnya ketika itu saya masih ada sisa-sisa kesadaran yang saya miliki. Sedangkan untuk 2 teman saya, mereka sudah terpesona dan terpincut. Saya pun saat itu tak memegang teh itu sama sekali. Dan keluar dari rumah tersebut sambil menyalakan rokok. Saya pun memperhatikan sisi-sisi rumah. Lalu saya melihat salah satu sisi rumah tersebut sudah ada yang bolong dan rusak. Astaga, kenapa dari dalam tampak bagus, ucap saya. Lalu keyakinan itu semakin kuat. Ini pasti kami sedang dipermainkan. Dengan cepat pintu itu saya buka kembali. Betapa terkejutnya ketika 2 teman saya itu sudah tidak ada lagi di sana. Bahkan semua interior itu pun berubah menjadi gelap gulita, serta banyaknya puing-puing serta rumput-rumput yang tumbuh liar. Mir, Dit, ujar saya meneriakkan nama mereka. Lalu saya mencari di sekitar rumah dan belakang rumah. Tidak juga menemukan mereka. Suasana saat itu menjadi gelap gulita. Walau saya orang yang dewasa, namun jika ditempatkan dengan posisi seperti itu, pasti bakalan linglung dan panik pastinya.
Tak lama setelah itu, saya sudah putus asa mencarinya ke sana kemari. Karena berteriak-teriak pun tidak ada gunanya. Saya ketika itu kepikiran untuk menghidupkan si Gerandong. Tapi kebingungan mencari kuncinya di mana. Terdengar suara sayup-sayup. Suara itu seperti suara nini-nini yang tertawa. Ketika badan saya yang basah itu menjadi panas dingin, disertai bulu roma yang berdiri. Ketika saya fokus dengan suara tersebut, saya terkejut dengan orang yang berbicara di telinga saya. Dengan keberanian yang tersisa, saya pun menoleh. Ternyata itu adalah seorang wanita yang bergaun putih lusuh dengan tubuh yang bolong di area bagian perutnya. Saya teriak sekuat-kuatnya, berlari masuk ke dalam hutan-hutan kecil di sana. Setiap saya berlari, makhluk itu selalu ada di balik pohon. Bahkan saat saya menabrak sebuah pohon, dia pun sudah nangkring di atasnya, sambil tertawa-tawa. Ia seperti kuntilanak, namun susah pokoknya dikiaskan. Keadaan saya kala itu benar-benar ripuh sekali. Sepatu saya tak tahu di mana, baju saya dipenuhi lumpur, kaki saya banyak yang tertusuk kayu dan ranting. Dan saya rasa sekitar 1 jaman saya dikejar-kejar oleh makhluk itu. Setiap kilat menyambar, menambah kengerian suasana di mana saya harus melihat makhluk itu. Saat saya melihatnya, ia seperti diterangi cahaya, namun dari sisi belakang. Dan itu benar-benar menambah kesan menyeramkan. Sesekali terkadang makhluk itu merubah wajahnya. Sempat dia menjadi teman saya, dan beberapa kali dia menipu saya. Dengan menjadi cahaya rumah, teman saya, bahkan seseorang yang mengendarai sepeda motor yang saya hentikan. Lalu saat saya sudah tidak mampu lagi berlari, saya berpikir, saya bukannya mati karena dicekik atau digigit makhluk itu, melainkan karena mati diakibatkan kelelahan. Lalu saya berteriak ke makhluk itu untuk membawa saya. Setelah berteriak, makhluk itu pun muncul di depan saya dengan menyeringai, menampakkan taringnya. Ia memandangi saya dari jarak kurang lebih dari 10 meter. Mata saya ketika itu tertuju pada bolongan di perutnya. Lalu di sekian detik berikutnya, ketika itu, saya mendengar suara sayup-sayup azan. Namun suara itu kecil sekali. Lebih kuat suara jangkrik sih. Lalu makhluk itu menghilang secara perlahan. Saya pun baru menyadari jika saya sudah hampir 10 jam dikejar makhluk itu. Lalu saya pun berjalan beberapa meter. Di situ saya merupakan sakit di seluruh tubuh saya. Luka-luka itu pun mulai terasa. Seperti luka-luka itu baru memberi sinyal kepada otak saya untuk merasakan efek dari itu. Ketika ada cahaya kilat, di situ saya melihat tangan saya sudah bengkak dan keriput-keriput karena menahan dingin. Ternyata yang membuat saya bertahan adalah ketakutan dari makhluk itu. Setelah cukup jauh, saya menyelusuri pinggiran hutan itu. Dari kejauhan saya melihat cahaya api. Saat saya sudah cukup dekat dengan mereka, saya pun akhirnya terkejut karena mendapati diri saya ada 2 di waktu yang sama. Lalu saat saya menoleh ke diri saya yang bersama mereka, makhluk itu pun merubah wujudnya sebagai jenglot. Melompatlah teman saya berdua ketika itu. Lalu kami pun saling mendekat. Saat kami sudah cukup rapat, makhluk itu tertawa dan terbang di udara, meninggalkan kami semua. Di situ saya menyadari, ternyata yang sedari awal tersesat dan diincar makhluk tersebut adalah diri saya. Dan teman-teman saya kala itu seolah berada di dimensi yang berbeda, sehingga membuat saya menciptakan realitas yang lain. Saat menjelang pagi dan subuh hampir selesai, di situ saya menghangatkan diri dan membakar ikan yang kami dapat, untuk sekedar mengisi perut, sambil saya menceritakan itu semua kepada teman-teman saya. Lalulah saat matahari akan terbit, di situ saya mengantuk sekali. Dan teman-teman saya berkata, tidurlah nanti kami bangunkan jam 7. Sambil menunggu gerimis ini sebentar lagi akan berhenti. Saat saya terbangun, di situ saya melihat diri saya sendirian di depan bekas perapian. Dan teman-teman saya sudah tidak berada di sana. Makin bingung saya dengan kejadian tersebut. Tanpa pikir panjang, saya langsung menghidupkan motor di sana, yang mana itu hanya motor saya sendirian. Ternyata kuncinya saat itu melekat di sana. Namun hanya saja saya tidak melihatnya karena panik. Setibanya saat saya sudah berada di rumah, saya didatangi kedua teman saya. Saya pun marah-marah dengan mereka karena meninggalkan saya sendirian. Mereka pun menjawab jika mereka sudah pulang sedari kemarin bersama saya. Ya ampun, ujar saya dalam hati. Saya benar-benar dipermainkan dan saya kapok untuk berteduh di tempat-tempat yang tidak saya kenal lagi. Sejak saat itu saya tidak mau lagi menunggu hujan reda bila itu mancing.